Dari sisi kemasyarakatan memang kata-kata yang dilontarkan itu menurut saya ya, apa nilai masyarakat dan juga moral itu agak sarkastik gitulah ya. Karena kata-kata bajingan, tolol, kemudian pengecut ya, terutama bajingan dan tolol itu, ya lebih khusus lagi bajingan itulah. Itu satu hal yang dalam bahasa kita Mas ya, terutama di Jawa Timur, Jawa Tengah, itu saya kira paham betul lah namanya bajingan itu mesti misuh kan, pisuhan terhadap ya kalau difigurkan dalam sesosok orang ya berarti orang yang jahat ya. Kalau dilihat dari sisi sejarah ya, perkembangan sejarah itu bajingan itu sebenarnya kalau di sejarah dan filosofi Mataram Islam ya, itu bajingan itu singkatan dari baguse jiwa angen-angening pangeran loh gitu. Jadi ini orang yang baik yang dicintai Allah, dicintai Tuhan, sebenarnya begitu. Bajingan itu bagusnya jiwa angen-angening pangeran. Nah, asal muasalnya ya Prof ya? Iya, asal muasalnya begitu. Pak Presiden sendiri harus juga luas hatinya, luas pemikirannya, dan tidak menganggap pengkritik atau kritikus itu sebagai enemy. Itu sebagai, kalau Pak Anies sering bilang itu kalau nggak salah ya, ada harus, kalau orang main bola ya kan harus ada lawan kan itu kan. Kalau nggak ada lawan bagaimana orang mau main bola? Bulu tangkis perlu ada lawan dan seterusnya itu. Bukan musuh tapi lawan kan itu. Saya memandang ini benar sebagai sebuah dinamika masyarakat yang luar biasa menjelang adanya pergantian presiden. Nah, kalau saya begitu kan, 2024, karena memang Pak Jokowi sudah tidak mungkin lagi menjabat sebagai presiden. Karena dengan cara perpanjangan, penundaan pemilu macam-macam itu yang jelas itu adalah inkonstitusional. Jadi menjelang perubahan kepemimpinan di tahun 2024 ini, memang saya mengamati di dalam masyarakat eskalasi ya, baik hukum dan politik itu sangat menguat, meninggi, memanas. Nah sehingga karena kejengkelan masyarakat terhadap praktek penyelenggaraan negara, apakah oleh presiden, oleh DPR, oleh juga para pengemban tugas jabatan lain di kepolisian, di TNI dan seterusnya, itu membuat otak masyarakat itu makin, hati dan otaknya itu panas. Kadang-kadang apa yang keluar kemudian tidak terkontrol oleh hati yang atau pikiran yang jernih, atau dalam hal ini ya saya nggak mungkin juga mungkin disalahkan juga ngomong pikiran yang jernih. Pikiran Rocky Gerung kan jernih itu ya, filosofis. Tapi dari sisi kemasyarakatan memang kata-kata yang dilontarkan itu menurut saya ya, apa nilai masyarakat dan juga moral itu agak sarkastik gitulah ya. Karena kata-kata bajingan, tolol, kemudian pengecut ya, terutama bajingan dan tolol itu, ya lebih khusus lagi bajingan itulah. Itu satu hal yang dalam bahasa kita Mas ya, terutama di Jawa Timur, Jawa Tengah, itu saya kira paham betul lah namanya bajingan itu mesti misuh kan, pisuhan terhadap
Ya kalau difigurkan dalam sesosok orang ya berarti orang yang jahat ya, yang sangat jahat sehingga dikatakan sebagai bajingan. Meskipun kita juga tahu kalau dilihat dari sisi sejarah ya, perkembangan sejarah itu, bajingan itu sebenarnya kalau di sejarah dan filosofi Mataram Islam ya, itu bajingan itu singkatan dari baguse jiwa angen-angening pangeran. Loh gitu. Jadi ini orang yang baik yang dicintai Allah, dicintainya Tuhan, sebenarnya begitu. Bajingan itu bagusnya jiwa, angen-angening pangeran. Nah, asal muasalnya ya Prof ya? Iya, asal muasalnya begitu. Sebenarnya dari sisi sejarah, kan memang bajingan itu kan sopir gerobak yang bukan kuda depannya, tapi kan sapi, itu namanya bajingan. Nah, itu memang itu dulu begitu. Nah, cuma kemudian memang kalau saya baca sejarah, ini mengalami pergeseran makna. Ketika Multatuli atau dikenal dengan Max Havelaar itu menulis di tulisannya itu di tahun 1860 ya, itu dia mengatakan bahwa ya makna di tulisan itu sudah mulai bergeser karena dikatakan kalau bajingan itu berarti orang yang tidak peduli pada keadilan, terutama ya dalam tindakannya itu tidak peduli pada keadilan itu. Nah, itu mulai bergeser. Sampai kemudian sekarang ini kalau kita lihat masyarakat, kata bajingan itu memang identik dengan orang yang jahat, orang yang memiliki moral yang tidak baik ya, amoral dan segala kejelekan itu bisa dilekatkan. Bahkan kalau kata bajingan itu biasanya diikuti bajingan tengik, ya toh? Bajingan tengik terus bajingan kiri asuh. Oh, itu komplit, kadang-kadang sudah ya begitu ya. Kalau saya singkat kata itu memang kata-kata yang sarkastik ya untuk di era yang sekarang. Nah, ini tampaknya yang dibidik oleh pelapor bahwa menurut pelapor ini presiden sudah dilecehkan, sudah dihina, kan sudah dicemarkan nama baik. Ya, maka dengan alasan pencemaran nama baik, penghinaan itu lalu mereka melaporkan ya. Pertama mengadukan ya, tapi niatnya memang melaporkan, bukan hanya pengaduan tapi melaporkan kepada terhadap Rocky Gerung atas ujaran yang dia sampaikan itu. Tapi saya kira memang betul kalau Barreskrim kemudian menolak karena kita lihat Mas, di penghinaan terhadap presiden itu kan sudah dibatalkan ya, pasal-pasal 134, lalu 136 bis, lalu 137 itu di tahun 2006 itu sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum atau dinyatakan ya batal, gampangnya gitulah. Itu dengan putusan MK nomor 13/22 PUU 4 Romawi tahun 2006. Nah, oleh karena itu pasal ini tidak lagi mempunyai kekuatan dan tidak bisa orang lain melaporkan atas nama presiden. Jadi kalau ini berarti delik. Jadinya ya kalau penghinaan 310, fitnah 311 Pak KUHP itu berarti itu adalah delik aduan yang bisa mengadukan hanya yang bersangkutan. Maka kalau ada kelompok orang atau relawan dari Jokowi itu melaporkan ke Barreskrim, ya jelas itu tepat kalau ditolak. Kecuali Pak Jokowi seperti dulu juga SBY kan, Mas ingat itu ya, SBY juga pernah melaporkan seseorang itu tahun berapa itu ya, sebelum tahun 2014 berarti ya Mas ya, itu juga sempat melaporkan seorang warga negara RI ya yang melakukan penghinaan tetapi akhirnya juga dicabut akhirnya ini. Dan saya kira begini, kemudian kalau kita lihat di KUHP baru ini udah untung ya, tapi gini, KUHP baru pun yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 itu juga sebenarnya menghidupkan kembali Mas, menghidupkan kembali pasal penghinaan presiden itu karena dituangkan di pasal 218, 219 dan 240. Ini tetapi deliknya delik aduan. Ini untuk penghinaan presiden atau pejabat pemerintah lain lah gitu ya. Nah, delik aduan dengan ancaman 3 tahun 6 bulan. Pasal-pasal ini sebenarnya di awal tahun 2023 sempat diuji juga ya, karena banyak juga yang, wah ini kok dihidupkan kembali. Tapi saya sampai terakhir ini saya belum tahu ini putusan MK mana yang tetap intinya tidak membatalkan. Saya yakin ini pasal-pasal ini masih tetap berlaku. Nah, untungnya pasal ini belum diberlakukan Mas, karena berlakunya kan 3 tahun. 3 tahun yang akan datang. Ya, jadi kira-kira tahun 2025 ya, itu nanti baru diberlakukan. Nah, kembali ke persoalan tadi,
saya memang melihat begini ya. Ya meskipun tadi saya lihat itu sebagai sarkasme dan lain sebagainya, saya kira memang tepat kalau presiden tidak perlu menanggapi. Jadi saya katakan tidak perlu baper, karena kalau nuruti begini nanti hampir tiap hari presiden melaporkan orang gitu ya, melaporkan warga negara. Nah, itu sampai bingoren tuh wong Jawa kalau melihat orang sedikit-sedikit dilaporkan karena merasa terhina, dihinakan dan seterusnya itu. Tapi prinsip jangan sampai ini menjadi delik biasa. Karena kalau jadi delik biasa, itu pecinta-pecinta atau yang memilihnya dulu macam-macam itu, wah bahaya Mas itu. Itu bisa tadi saya katakan berapa, mungkin tiap hari akan ada namanya laporan-laporan terus. Maka tepat kalau pasal tentang penghinaan presiden, meskipun ini dihidupkan lagi di KUHP baru, itu tetap menjadi delik aduan. Hanya presiden sendiri yang berhak untuk melaporkan dan kemudian bisa ditindaklanjuti oleh kepolisian. Begitu, Mas? Iya, Prof. Saya kan melihatnya sebetulnya ini kan komunikasi relasi antara penguasa yang dalam ini direpresentasi oleh presiden sebagai sebuah institusi dengan rakyatnya yang direpresentasi oleh di antara rakyat-rakyat yang kritis lah, kira-kira begitu. Yang membangun komunikasinya itu dengan artikulasi khas sesuai dengan ekspresi perasaannya. Prof, terus kemudian ada pandangan-pandangan Prof yang menempatkan, tadi sebetulnya saya juga sudah konfirmasikan ke Dr. Muhammad Taufik yang nanti akan ditayangkan soal kedudukan presiden sebagai bagian yang lain di antara simbol-simbol negara yang kadang orang belum begitu jeli memilih mana yang simbol negara, mana yang tidak. Nah, pertanyaan krusialnya, presiden itu termasuk simbol negara atau enggak, dan sejauh mana sih Prof seharusnya relasi antara rakyat dengan penguasa dalam konteks kritik terhadap penguasa terkait dengan kebijakan-kebijakannya misalnya? Ya, kita kembali ke undang-undang ya, karena ini yang diatur sebenarnya di Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, yaitu tentang lambang negara macam-macam itu diatur dalam pasal 35, lalu pasal 36, yang intinya disebut sebagai lambang negara atau simbol negara itu apa? Garuda Pancasila, bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan. Ya, selain itu ya bukan lambang negara, termasuk presiden itu bukan sebagai simbol negara. Kalau di pemerintahan kerajaan betul Mas, raja itu simbol negara, tapi kalau presiden tidak, karena presiden kan dipilih oleh rakyat, dan dalam arti ini ya di pemerintahan demokrasi tidak ada simbol negara sebagai namanya presiden itu. Jadi tidak tepat kalau presiden itu dikatakan sebagai simbol negara dan harus mendapatkan privilege yang sangat luar biasa. Kemudian itu yang mendapat, meskipun kita tahu ini di undang-undang baru ya 1/2023 atau KUHP baru itu penghinaan dalam rangka penghinaan terhadap presiden itu memang diusahakan untuk kalau ada diberikan sanksi. Meskipun tadi saya sebutkan itu adalah delik aduan. Tapi ini sebenarnya apa ini motivasinya? Ya tetap sebenarnya ingin melindungi presiden. Nah, di dalam pemerintahan demokrasi ya sebenarnya hubungan rakyat dengan penguasa itu orang mengatakan mestinya equal gitu Mas ya. Karena konon di negara demokrasi itu kan kedaulatan di tangan rakyat. Kan gitu kan? Presiden dipilih langsung oleh rakyat. Berarti apa? Ya rakyat itu sebenarnya tuannya presiden. Kalau presiden menjadi tuannya rakyat, ini berarti kembali ke seperti masa penjajahan dulu ya. Kita nggak bisa apa-apa Mas, kalau perspektif masyarakat kadang-kadang memang menempatkan presiden seolah-olah sebagai raja gitu loh ya. Rakyat sendiri itu menempatkan sebagai raja. Bukan sebagai orang yang dipilih yang kemudian disuruh untuk gitu kan. Itu adalah pegawainya rakyat kan gitu, digaji. Nah sebenarnya mindset semacam ini kan kebolak-balik nih. Seharusnya memang kalau benar-benar menjadi negara demokrasi, tadi kedaulatan di tangan rakyat, ya sebenarnya presiden itu petugas rakyat, kan gitu. Bukan petugas partai dan seterusnya. Oleh karena itu, ketika terjadi konflik macam-macam, ya sebenarnya rakyat itu di atas presiden. Cuma dalam hal ini, kalau kita bicara tentang kritik, di satu sisi, ketika ada kritik dari pemerintah, ini namanya disebut sebagai open society. Kritik
pengkritik tidak boleh sebagai enemy. Ya, jadi pengkritik tidak boleh dianggap sebagai musuh. Sebaliknya, rakyat pun juga harus dalam tanda kutip Mas ya harus ngerti etik ya. Ada kritik tapi juga etik kan gitu kan. Orang filsafat ya Rocky Gerung kan pasti tahu betul etik. Cuma kadang-kadang dimaknai bahwa wis pokoknya ya etiknya, karena kalau pegang etik betul mungkin tidak akan jadi etik gitu loh ya. Tapi saya tetap berprinsip ada kritik tapi tetap harus kita perhatikan etik. Kita kan negara yang bukan seperti Amerika ya, yang negara liberal ya, sangat liberal, bahkan bakar Quran mungkin ya, gampangnya gitu ya, menghina presiden, meludahi presiden atau apa mungkin dibiarkan. Tapi kalau kita nggak bisa. Adat ketimuran ya, ini maaf ya, ini adat ketimuran, apalagi kita misalnya muslim ya, seorang muslim. Kalau Rocky Gerung kan bukan seorang muslim, tapi kalau kita umat Islam, kita mengkritik pun tentu ya lihat contoh Nabi bagaimana mengkritik pemerintah, tidak sepakat pada pemerintah. Tentu umatnya pun kan juga harus ngerti, ya Mas, butuh ngerti bagaimana mengkritik. Beda silakan, kalau perlu mau menuntut adanya pemakzulan presiden, monggo, tetapi tetap dengan cara-cara yang tadi ada aspek etiknya. Saya kira itu, Mas. Iya, memang apa bentuk bahasa dan artikulasi hingga muncul bahasa itu kan refleksi dari sebuah pergumulan penginderaan terhadap berbagai fakta yang dikaji. Seperti ya, misalnya betul begitu. Pertanyaan saya begini, Bro. Sebetulnya sejauh mana sih menjaga keseimbangan antara etik dengan substansi kritiknya itu, Bro, sebetulnya dalam koridor yang sekarang ini ada. Kalau kita kan, kalau kita bicara masalah Islam kan sudah selesai sebetulnya, Prof, soal etika. Loh ya, tapi kita mau pakai pedoman apa? Uang kita juga ada tuntunannya kok. Apa kemudian di demokrasi nggak kita pakai pedoman cara-cara mengkritik? Maksud saya gitu loh. Yeah. Jadi kritik sepedas apapun kan tidak perlu juga harus dilontarkan dengan kata-kata yang, maaf ya, dalam arti ini itu menurut saya sangat sarkastik lah ya. Bajingan, asu, tolol misalnya dan macam-macam itu kan. Loh Mas, jenengan misalnya tak omongin selamat bajingan, kira-kira gimana? Loh ini maka ada resiko gitu loh ya, resiko hukumnya di sini. Ketika memang ada undang-undang yang mewadahi itu dan yang dikatakan itu tidak terima, ya itu resikonya kan itu Mas. Kalau dalam negara hukum kan begitu. Kecuali itu peraturan tidak ada kebebasan mau mengatakan apa saja silakan. Ini kan tidak bisa. Hukum kita mengatur bahwa ada koridor, ada batas-batas ini loh ya. Nah ini yang merasakan terhina atau tidak, yang bersangkutan Mas kan itu. Nah Pak Jokowi kalau nggak ada tanggapan, dia tidak merasa terhina, ya tidak masalah. Kan gitu intinya. Kan tidak semua orang itu punya baperan kan. Mungkin Mas Slamet tak omongin, oh Mas Slamet bajingan itu kan, begini-gini. Mas Slamet mungkin malah guyu, malah gini-gini macam-macam, nggak tersinggung macam-macam kan. Tapi ada juga yang baru diomongin orang yang tidak baik, atau sudah pikirannya sudah nggak jelas, nggak beres kan, itu yang jadi masalah gitu. Jadi kata-kata bajingan itu memang dalam perspektif umum Jawa Timur itu kan sebagai makian. Nah, apakah itu akan diterima sebagai kata-kata yang biasa? Itu nanti kalau misalnya ini Pak Presiden Jokowi tidak terima, kemudian juga mengadukan atau melaporkan Rocky Gerung, ya itu resiko. Nanti akan dibuktikan di pengadilan. Tapi menurut saya sebagai presiden tidaklah elok kalau baperan, karena nanti akan ada banyak orang yang mengatakan begitu Mas, saya yakin ya nanti akan banyak orang juga yang mengatakan, karena ada yang kalau nggak salah catatan saya itu ada yang serius ya, yang melakukan dalam tanda kutip penghinaan presiden itu dari tahun 2014 sampai pemerintahan Pak Jokowi itu ada berapa 4 kasus kalau nggak salah yang itu ditangani dari kepolisian sampai belum sampai ke pengadilan ya, belum sampai itu. Tapi hanya kemudian dinasihati dan diwajibkan, ada wajib lapor, itu ada 4 kasus. Nah, jadi memang kembali lagi kepada pribadi tadi, karena ini delik aduan, maka tergantung dari pribadi-pribadi. Tapi tadi saya katakan, kalau memang sudah siap menjadi pejabat umum, ya harus siap untuk dikritik, dimaki, ya dicerca, atau apapun. Dan tidak perlu untuk melaporkan dan menggunakan pasal-pasal di KUHP yang lama yang tadi sudah dianulir, kemudian KUHP baru di 218, 219, dan 240. Tidak perlu dipakai. Ya, tunjukkan bahwa Anda seorang negarawan, jadi nggak perlu baperan dengan orang-orang yang semacam kritik pedas, ya, termasuk kata-kata yang seperti yang dilontarkan oleh Rocky Gerung. Iya, Prof. Terakhir, Prof. Prof, kan rejim
status quo ini kan tentu ada banyak pilar-pilar penjaganya dan tentu menjadi penting kalau kita bicara masalah sustainabilitas rejim status quo, karena ini kan juga apalagi menjelang proses pergantian pemimpin, sekalipun juga masih dipertanyakan sejauh mana sebenarnya sistem kepemimpinan menghadirkan, merealisasikan sebuah pemimpin yang memang kompatibel dan capable, kira-kira begitu. Nah, sejauh mana Prof potensi celah lain dalam kerangka yang saya jelaskan tadi, sustainabilitas status quo, rejim status quo, yang panjenengan tadi juga sempat singgung di WhatsApp group, yang bisa memungkinkan selain terlepas dari dugaan mengenai penghinaan presiden, karena nanti tentu standing positioningnya Pak Presiden sendiri yang harus melaporkan, karena ini juga pertaruhan kan, karena terkait dengan perform Pak Jokowi sendiri. Betul. Sejauh mana Prof Anda melihatnya, Prof? Ya, sebenarnya yang disinggung Rocky Gerung itu kan sekarang pun, meskipun di akhir jabatan beliau ya, Pak Presiden itu kan masih, menurut Rocky ya, ini kalau kita kutip itu masih gampangannya ya masih mencari panggung lah gitu ya, bagaimana menyelamatkan diri, kemudian juga menyelamatkan kroni atau menyelamatkan ini, itu saya kira wajar lah, itu saya kira manusiawi maksud saya itu. Tapi ya itu tadi, ketika ini misalnya kasus Rocky Gerung itu justru ditanggapi oleh Pak Presiden, itu justru kontraproduktif Mas, dengan upaya untuk sustainabilitas itu. Jadi menurut saya memang tidak perlu ditanggapi dalam arti nggak perlu dilaporkan atau membuat konferensi pers dan sebagainya, nggak perlu. Justru ya ini sebagai pembelajaran saja bahwa ketika tindakan presiden itu sudah dianggap ya oleh para oposan atau para pengkritis itu, yang mengkritisi ya, kritikus itu dianggap keterlaluan, ya mestinya meskipun tinggal berapa bulan ya berakhir, maksudnya ya, itu tetap presiden harus tetap menjadi seorang negarawan. Jangan hanya sebatas politisi yang tadi untuk penyelamatan kepentingan atau vested interest, kepentingan pribadi dan juga program-program dan seterusnya. Karena kalau satu-satunya yang menurut saya ya, calon itu yang menuju pada perubahan, meskipun ada embel-embel juga sustainability, itu kan Anies kan itu. Yang lain itu melanjutkan, apakah Prabowo atau mungkin juga Ganjar, itu sustainability, itu sustainable, itu lebih diutamakan, itu soal perubahan nanti dulu. Tapi kalau Anies, saya lihat secara umum ya Mas ya, bukan arti apa-apa, tapi itu tampaknya memang change ya, perubahan itu diusung. Nah, apakah nanti total itu tidak? Ya, kita buktikan nanti. Kalau saya yakin juga masih inkremental juga kebijakannya. Ya, Prof, berangkat dari kasus ini, Prof, apa yang menjadi catatan penting, masukan kepada Pak Jokowi sendiri secara khusus, dan masukan kepada Bang Rocky Gerung dan simbol-simbol perlawanan terhadap eksistensi status quo, rejim status quo sekarang ini? Ya, kita tidak mengenal oposisi kan Mas, sebenarnya hanya orang-orang yang mencoba untuk mengkritisi, karena memang tidak ada partai oposisi, tidak ada kelompok oposisi. Adanya seperti Rocky Gerung, mungkin juga saya atau mungkin juga kelompok yang lain, itu kan mencoba untuk mengingatkan, sebenarnya sarana kita mengingatkan pemimpin bahwa apa yang dilakukan, kebijakan yang dipilih itu tidak tepat. Kita memberikan argumentasi juga kan, bukan hanya mengkritik tanpa, kalau solusi nanti mengkritik tapi ada argumentasi, maksudnya begitu, mengkritik dengan argumentasi. Kalau solusi, kalau kita pegang kekuasaan baru ada solusi, tapi kritik dengan argumentatif, itu yang penting. Dan tadi saya katakan itu memang terus harus dikembangkan, artinya rakyat jangan sampai kemudian takut gitu ya, takut untuk memberikan masukan, kritik dan seterusnya, tentu dengan segala resiko. Tapi tadi satu sisi, Pak Presiden sendiri harus juga luas hatinya, luas pemikirannya, dan tidak menganggap pengkritik atau kritikus itu sebagai enemy. Itu sebagai, kalau Pak Anies sering bilang itu kalau nggak salah ya, kalau orang main bola ya kan harus ada lawan kan itu kan. Kalau nggak ada lawan bagaimana orang mau main bola? Bulu tangkis perlu ada lawan dan seterusnya itu. Bukan musuh tapi lawan kan itu. Nah, tapi seringkali kan dalam pertandingan pun kita menempatkan lawan itu sebagai musuh. Itu yang nggak benar gitu. Jadi saya ke Pak Jokowi ya tetap haruslah luas
apa namanya, seperti belakangnya Mas Slamet itu ya, hati seluas samudra, ya pikiran tetap dingin, tunjukkan kenegarawanannya, jangan menjadi politisi saja atau apalagi petugas partai. Soal partai mau teriak-teriak, Pak Jokowi tetap harus punya apa namanya, dingin ya, hati dingin, pikiran juga waras gitu ya. Tidak perlu, tadi saya katakan yang hal-hal yang seperti yang saya katakan Rocky Gerung untuk ditanggapi secara, dalam arti ditanggapi itu dilaporkan, maksudnya tidak perlu dilaporkan ke aparat kepolisian, itu tidak perlu.